Selamat malam, keluarga Tikashi Family. Senang sekali saya Adit kembali menemani kalian dalam program cerita pengantar tidur. Malam ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru, sebuah kisah tentang dunia yang begitu dekat dengan kita, namun seringkali membuat kita tersesat. Judul cerita kita malam ini adalah Jempol yang Hilang Arah. Ini adalah kisah tentang Raka, seorang remaja yang terjebak dalam dunia layar tak berujung. Jempolnya terus bergerak, matanya terus menatap, pikirannya hanyut dalam hiburan singkat. Ia tak sadar bahwa perlahan-lahan, otaknya kehilangan arah. Namun, seperti malam yang selalu diikuti pagi, Raka menemukan jalan pulang. Dengan bantuan sahabatnya, Naya, dan seorang guru bijak bernama Pak Damar, ia belajar bahwa otaknya lebih hebat daripada algoritma manapun. Bahwa di balik kecanduan layar, ada harapan untuk bertumbuh, berfokus, dan kembali menemukan ketenangan. Malam ini, mari kita ikuti perjalanan Raka, dari gelapnya Brain Rot menuju cahaya Brain Growth. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap pilihan kecil yang kita ambil bisa menentukan arah hidup kita. Selamat mendengarkan. Jempol yang hilang arah. Raka menatap layar ponselnya. Jempolnya bergerak otomatis, seperti punya nyawa sendiri. Scroll, scroll, scroll. Di kamar yang lampunya temaram, ia tidak sadar sudah lebih dari 1 jam berlalu. Awalnya ia hanya ingin menonton satu video lucu tentang kucing, tapi kini ia sudah terjebak dalam lautan konten. Orang berjoget di jalan raya, berita politik dipotong jadi 30 detik, teori konspirasi dengan musik dramatis, lalu iklan barang yang tiba-tiba terasa pas sekali dengan kebutuhannya. Gila, kok bisa tahu aku butuh sepatu lari, gumamnya. Raka tak tahu, setiap klik, setiap tatapan matanya yang berhenti sepersekian detik pada video tertentu, semua itu dicatat, dianalisis, dan dijadikan ramalan tentang dirinya. Namun yang ia rasakan hanyalah kesenangan singkat, dan dorongan untuk terus menggulir. Di sekolah, wajah Raka selalu terlihat lelah. Di kelas sejarah, ia duduk di bangku belakang sambil pura-pura mencatat. Nyatanya, ponselnya menyala di bawah meja. Satu notifikasi kecil sudah cukup untuk menariknya masuk ke dunia lain. "Ra, kau dengar tadi penjelasan Pak Damar?" bisik Naya sahabatnya dengan tatapan prihatin. "Oh iya, jawab Raka asal, meski jelas sekali ia tak paham apa yang baru saja dibahas. Pak Damar, guru filsafat yang terkenal, tenang menghentikan penjelasannya. Ia menatap ke arah Raka. "Kadang," katanya pelan, "kita mengira kita yang memegang ponsel. Padahal, bisa jadi justru ponsel yang memegang kita." Seluruh kelas hening. Raka merasa seakan kalimat itu ditujukan langsung kepadanya. Malamnya, Raka bermimpi aneh. Ia berjalan di sebuah lorong tak berujung. Dindingnya dipenuhi layar yang terus berganti gambar, video lucu, gosip artis, game, iklan, lagi dan lagi. Di ujung lorong, berdiri sosok tinggi berwajah samar. Tubuhnya tersusun dari angka-angka dan kode berkilat, seperti bayangan hologram. "Siapa kau?" tanya Raka dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum samar. "Aku adalah pilihan-pilihanmu," bisiknya. "Aku tahu apa yang kau suka, bahkan sebelum kau sadar. Aku Tuhan baru, dan kau hanyalah jemari yang menari untukku." Raka terbangun dengan keringat dingin. Ponselnya masih ada di genggaman. Layar menyala, video baru siap diputar. Hari Sabtu siang, Raka masih terbaring di kasur. Tirai jendela tak terbuka, udara kamar pengap. Tangannya bergerak otomatis, jempolnya mengusap layar ke atas, lagi dan lagi. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali berdiri, apalagi makan siang. Satu video berganti video lain, tanpa jeda, tanpa henti. Senyumnya muncul sesaat, lalu hilang. Sesudahnya hanya ada rasa kosong, dan dorongan untuk mencari video berikutnya. Seperti zombie. "Rak, kau nggak bosan begitu?" Suara Naya, dari panggilan telepon masuk. Raka mendesah. "Nay, ini hiburan. Aku cuma butuh istirahat sebentar." "Sebentar? Kau sadar nggak? Sudah 3 jam lebih kau online? Bahkan aku tadi lihat statusmu aktif sejak pagi." Raka terdiam. Ia menoleh ke jam dinding. Jarumnya memang sudah menunjuk hampir ke angka 3. Dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena malu. "Ini normal kan? Semua orang juga begitu." "Normal bukan berarti sehat," jawab Naya tegas. "Kau tahu istilah zombie scrolling? Itu ketika kita nggak sadar waktu berjalan. Jempol kita terus bergerak, meski otak kita sudah mati rasa. Dan itu, tanda awal brain rot." Malamnya, mimpi aneh kembali datang. Raka kini berada di sebuah kota yang kacau. Semua orang berjalan sambil menatap layar, wajah mereka pucat, mata kosong. Ada yang menabrak tiang, ada yang jatuh ke got, tapi tak ada yang berhenti. Mereka menggulir layar seperti dipaksa, seperti boneka yang benangnya ditarik dari langit. Raka mencoba memanggil salah satunya. "Hei, bangun, kau sadar nggak?" Tapi orang itu hanya menoleh dengan wajah kosong, lalu bergumam, "Scroll, harus terus scroll." Dari kejauhan, sosok bayangan dari mimpi sebelumnya muncul lagi, si algoritma.
Lihatlah umatmu Raka, katanya. Suaranya bergema seperti ribuan bisikan. Inilah dunia di mana dopamin instan menjadi makanan sehari-hari. Mereka bahagia, meski hanya sebentar. Setelah itu, kosong. Dan untuk mengisi kekosongan, mereka kembali padaku. Raka ingin lari, tapi tubuhnya berat. Tangannya sendiri bergerak, membuka layar ponsel yang entah dari mana muncul. Jempolnya menari tanpa ia kendalikan. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam di antara gemuruh tawa, musik dan iklan yang memenuhi kota itu. Raka terbangun dengan napas memburu. Ponselnya masih menyala di sisi bantal. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Ia menatap layar itu dengan takut, untuk pertama kalinya. Hari Senin, kelas filsafat terasa berbeda. Raka duduk di bangku depan, bukan di belakang seperti biasa. Mimpi-mimpi anehnya membuat ia gelisah. Dan entah kenapa ia ingin mendengarkan Pak Damar lebih serius. Anak-anak, kata Pak Damar sambil menggambar sketsa otak di papan tulis. Tahukah kalian, di dalam kepala kita ada sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron bisa terhubung ke ribuan neuron lain. Totalnya ada triliunan sinaps, lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi. Beberapa murid mendengus bosan, tapi telinga Raka bergetar. 86 miliar, jumlah itu begitu besar, nyaris tak masuk akal. Bayangkan, lanjut Pak Damar, otak bukan seperti hard disk. Ia tidak hanya menyimpan data. Ia hidup. Ia membentuk koneksi baru setiap kali kalian berpikir, belajar, membaca, bahkan jatuh cinta. Otak adalah mesin paling kompleks di alam semesta, dan paling lentur. Ia bisa berkembang ke arah positif atau sebaliknya, melemah karena kebiasaan buruk. Raka menelan ludah. Kata-kata itu menohok. Ia teringat jam-jam yang ia habiskan dengan scrolling tanpa henti. Saat istirahat, Naya mendekati Raka. Kau tadi serius banget dengerin Pak Damar, ujarnya sambil tersenyum. Ya, aku baru sadar otak itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, malah mengecil. Benar, jawab Naya cepat. Itu namanya synaptic pruning. Kalau kita jarang pakai otak untuk berpikir mendalam, koneksi saraf itu dipangkas. Makanya kalau kebiasaanmu cuma scroll video receh, otakmu terbiasa berpikir dangkal. Jadi benar, aku sedang membusukkan otakku, suara Raka lirih. Naya menatapnya dengan lembut. Belum tentu. Otak plastis. Ia bisa berubah, bahkan melahirkan sel baru, neurogenesis. Tapi itu kalau kau berani mengubah kebiasaan. Malamnya, Raka membuka buku catatan kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia mencoba menulis. Aku takut otakku benar-benar rusak. Tapi aku juga penasaran, apa benar aku bisa melatihnya kembali? Kalau benar otak ini mesin paling kompleks, kenapa aku merasa jadi budak mesin kecil bernama algoritma? Ia menutup catatan itu, lalu menatap ponsel di meja. Kali ini ia tidak langsung meraihnya. Ada rasa ingin melawan, meski samar. Dalam tidur, mimpinya kembali datang. Kali ini, ia melihat sebuah ruangan terang. Jutaan titik cahaya berkilau, terhubung oleh garis-garis listrik, membentuk jaringan luas tak berujung. Itu adalah otaknya sendiri. Namun di sudut ruangan, beberapa koneksi terputus, layu, hilang ditelan gelap. Sosok algoritma muncul, berjalan di antara cahaya itu. Mesin ini indah, bukan? Katanya dengan nada sinis. Sayang sekali, kau membiarkannya lemah. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengisinya dengan hiburan instan. Kau tak perlu berpikir keras. Kau hanya perlu scroll. Raka menggenggam tangannya, berusaha menahan diri. Kali ini, ia sadar, kalau ia menyerah, cahaya itu akan semakin redup. Suatu sore, Raka duduk di kantin bersama Naya. Ponselnya diletakkan terbalik di meja, sebuah usaha kecil untuk tidak langsung tergoda. Namun pikirannya gelisah. Ada dorongan halus di ujung jarinya, seolah layar ponsel memanggil. Kau terlihat resah, kata Naya sambil meneguk jus jeruknya. Entahlah, rasanya kalau nggak buka ponsel, aku kehilangan sesuatu. Itu dopamin, Ra, jawab Naya cepat. Raka mengernyit. Dopamin? Kayak narkoba gitu? Bukan. Dopamin itu neurotransmitter, zat kimia otak. Sering disebut hormon bahagia, padahal sebenarnya itu bahan bakar motivasi. Ia muncul bukan cuma saat kita dapat hadiah, tapi juga saat kita menantikan hadiah itu. Naya mengeluarkan buku catatannya. Ia menggambar dua lingkaran sederhana. Kalau kita berusaha keras, misalnya belajar gitar atau baca buku sulit, dopamin keluar setelah kita berhasil. Rasanya memuaskan, lebih dalam, lebih lama. Ia menggambar lingkaran kedua. Tapi media sosial membajak sistem itu. Kau dapat dopamin instan hanya dengan satu swipe. Rasanya menyenangkan sebentar, lalu hilang, dan kau butuh swipe lagi. Dan lagi. Raka terdiam. Ia sadar, dirinya persis seperti hamster dalam roda, berlari tanpa henti mengejar kesenangan sesaat. Malamnya, dorongan itu kembali menyerang. Raka mencoba menahan diri, tapi akhirnya ia menyerah dan membuka aplikasi.
Video pertama membosankan. Video kedua sedikit lucu. Video ketiga membuatnya tertawa keras. Ada rasa euforia singkat, lalu kosong lagi. Ia sadar, justru karena video sebelumnya membosankan, video lucu itu terasa lebih menendang. Seperti mesin judi, pikirnya. Tidak selalu menang, tapi justru itu yang membuatnya ketagihan. Dalam mimpi, Raka mendapati dirinya duduk di depan sebuah mesin slot raksasa. Setiap kali ia menarik tuas, layar berputar, dan hadiah berupa tawa, kejutan, atau notifikasi cinta dari seseorang muncul acak. Di sebelahnya, sosok algoritma tersenyum puas. Lihat Raka, ini rahasia ketagihanmu. Variable reward. Kau tak pernah tahu kapan dapat kepuasan. Itulah sebabnya kau tak bisa berhenti. Raka mencoba mundur, tapi tangannya bergerak sendiri, menarik tuas berulang-ulang. Hadiahnya makin singkat, makin hambar. Sampai akhirnya, yang tersisa hanya layar kosong berwarna abu-abu. Ia terbangun dengan jantung berdebar. Kali ini, ia menatap ponselnya lama sekali sebelum berbisik pelan. Ini bukan kemenangan, ini cuma ilusi. Siang itu, Raka duduk di meja belajarnya. Tugas sejarah menumpuk, esok harus dikumpulkan. Ia membuka buku, menyalakan laptop, lalu menulis beberapa kalimat. Tak sampai 5 menit, notifikasi pesan berbunyi. Ia tergoda untuk melirik. Klik. Pesan terbaca. Balas sebentar. Kemudian muncul notifikasi lain dari media sosial. Ia pun membuka, menggulir, lalu, tanpa sadar, 10 menit menghilang. Ketika kembali menatap tugasnya, kepalanya kosong. Tadi aku mau menulis apa ya, gumamnya? Keesokan harinya di kelas, Pak Damar membawa perumpamaan baru. Anak-anak, bayangkan otak kalian seperti meja kecil, katanya, sambil mengetuk papan. Meja ini punya ruang terbatas. Kalau kalian taruh 1 buku, mudah dipelajari. Kalau 2 buku, masih bisa. Tapi kalau kalian taruh 10 buku sekaligus, apa yang terjadi? Bingung, Pak? Jawab beberapa murid serempak. Betul. Itulah yang disebut cognitive overload. Otak kita punya kapasitas terbatas di memori jangka pendek. Kalau kita memaksanya menerima terlalu banyak potongan informasi, chat, notifikasi, video singkat, meja itu penuh. Hasilnya, kalian kehilangan fokus. Raka menunduk. Itu persis yang ia alami semalam. Saat pulang sekolah, ia mencoba belajar lagi. Kali ini, ia benar-benar memaksa diri untuk tidak membuka ponsel. Tapi pikirannya gelisah. Ia membaca 1 paragraf, lalu tiba-tiba merasa ingin minum. Membaca lagi, lalu ingin memeriksa kalender. Membaca lagi, lalu teringat ada tugas lain. Fokusnya hanya bertahan beberapa puluh detik. Ia merasa otaknya berisik, seperti ada belasan jendela terbuka sekaligus di komputer yang hampir hang. Malamnya, mimpi aneh kembali datang. Raka berada di sebuah ruangan penuh lemari. Dari langit-langit, ratusan kertas jatuh bersamaan, menumpuk di meja kecil di hadapannya. Meja itu segera penuh kertas-kertas berjatuhan ke lantai. Ia mencoba membaca 1 persatu, tapi setiap kali baru selesai 1, puluhan lagi jatuh menimpa. Tidak, aku tidak bisa, teriaknya. Di pojok ruangan, algoritma berdiri dengan wajah puas. Beginilah kalau kau membiarkan dirimu jadi wadah informasi acak, katanya. Kau pikir multitasking membuatmu hebat? Tidak. Itu hanya membuatmu hancur. Meja kecilmu tidak bisa menampung semuanya. Raka terbangun dengan kepala pening. Ia sadar, pikirannya bukan lagi sekadar terganggu, tapi kewalahan. Keesokan paginya, ia menulis di catatannya. Otakku seperti komputer yang kelebihan tab. Aku butuh menutup sebagian. Atau aku akan hang, tapi bagaimana caranya? Sore itu, Raka duduk di perpustakaan bersama Naya. Buku pelajaran terbuka, tetapi wajahnya kusut. Ia menekan pelipisnya, frustasi. Aku coba belajar, Nay, bisiknya, tapi pikiranku berantakan. Seperti ada 10 suara berbicara bersamaan di kepalaku. Naya menutup bukunya dan menatap Raka serius. Itu tanda otakmu overload. Kau tahu metode Pomodoro? Raka menggeleng. Itu teknik fokus 25 menit. Kau pilih 1 tugas aja, set timer 25 menit, fokus tanpa gangguan. Setelah itu, istirahat 5 menit, lalu ulang lagi. Jadi otakmu tidak kewalahan dengan banyak hal sekaligus. Raka mengangkat alis. Kedengarannya sederhana. Memang sederhana. Tapi kuncinya, jangan buka ponsel di tengah waktu fokus. Matikan notifikasi. Kalau perlu, jauhkan ponsel dari meja. Raka mencoba. Ia menaruh ponselnya di laci, lalu mengatur timer di jam kecil milik perpustakaan. Jarum mulai bergerak. Ia membaca buku sejarah. 5 menit pertama terasa berat. Otaknya berusaha melompat ke banyak hal. Tapi perlahan, ia mulai tenggelam dalam halaman.
Ketika timer berbunyi, ia tersadar sudah menyelesaikan 3 halaman dengan catatan rapi. Wajahnya terkejut sekaligus lega. Wah, aku benar-benar bisa fokus, gumamnya. Naya tersenyum puas. Lihat, otakmu butuh aturan. Kalau tidak, algoritma akan mengaturnya untukmu. Malamnya, mimpi aneh kembali hadir. Kini ia berada di ruangan yang sama dengan meja kecil penuh kertas. Kali ini, ia menyingkirkan kertas-kertas tak penting, hanya menyisakan satu dokumen di atas meja. Anehnya, dokumen itu bisa ia baca dengan jelas. Isi kalimatnya mengalir tanpa henti dan kepalanya terasa ringan. Dari bayangan jauh, algoritma mendesis, kau pikir bisa kabur dariku hanya dengan aturan kecil? Hahaha, kita lihat seberapa lama kau bertahan. Raka terbangun dengan nafas terengah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa menang, meski hanya sedikit. Raka duduk di meja belajarnya dengan buku novel yang baru ia beli. 10 halaman sehari, katanya pada dirinya sendiri, mengingat tantangan kecil yang Naya sarankan. Namun, baru 2 halaman ia baca, matanya sudah melirik ke arah ponsel yang tergeletak di meja. Tangannya gatal. Ia mencoba menahan diri, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Kenapa tiba-tiba aku ingat notifikasi grup kelas? Apakah ada yang chat aku? Atau ada video baru yang seru? Dalam 5 menit, ia sudah membuka ponsel. Buku itu terlupakan. Keesokan harinya di kelas, Pak Damar menulis sebuah kalimat panjang di papan tulis. Kemampuan manusia untuk fokus kini lebih pendek dari seekor ikan mas. Seluruh kelas tertawa. Itu penelitian nyata loh, kata Pak Damar tenang. Dulu, manusia rata-rata bisa fokus pada satu layar selama 2 menit lebih. Sekarang, kurang dari 50 detik sebelum perhatian mereka teralih. Raka merasa kalimat itu menusuk jantungnya. Ia ingat bagaimana dirinya tak bisa bertahan membaca 2 halaman buku. Multitasking itu ilusi, lanjut Pak Damar. Kalian kira bisa belajar sambil scrolling. Padahal, otak tidak benar-benar melakukan 2 hal sekaligus. Ia hanya lompat cepat dari satu tugas ke tugas lain. Dan setiap lompatan butuh energi. Itu sebabnya kalian cepat lelah, cepat bosan, cepat putus asa. Ia meletakkan spidol lalu menatap murid-muridnya. Kalau kalian terbiasa hanya dengan potongan informasi singkat, otak kalian kehilangan kesabaran untuk mendalami sesuatu. Dan itu berbahaya. Karena dunia nyata tidak bisa dipahami dalam 15 detik. Malamnya, mimpi kembali datang. Raka berada di sebuah teater. Di depan panggung, layar raksasa menayangkan potongan-potongan video cepat. 10 detik tawa, 15 detik musik, 20 detik gosip. Setiap kali ia mencoba mengikuti satu cerita, layar sudah berganti ke cerita lain. Penonton di sekelilingnya, ribuan orang, bersorak, tertawa, lalu hening, lalu sorak lagi, semuanya terjebak dalam tarian singkat yang tiada henti. Di kursi penonton paling belakang, algoritma bertepuk tangan. Begitu mudah bukan? Mereka tak lagi butuh cerita panjang. 1 menit cukup untuk membuat otak mereka merasa puas. Dan semakin pendek rentang perhatian, semakin mudah aku mengendalikan mereka. Raka berusaha menatap layar lama-lama, mencoba bertahan pada satu cerita. Tapi kepalanya pening, matanya lelah. Ia terlempar keluar dari teater dalam cahaya putih menyilaukan. Saat bangun pagi, ia menatap buku novel di mejanya. Buku itu seolah menantang. Apakah kau bisa kembali belajar bertahan lebih lama, Raka? Ia menarik napas panjang, lalu membuka halaman berikutnya. Kali ini, ia mencoba membaca tanpa ponsel di dekatnya. Malam itu, Raka dan Naya duduk di bangku taman sekolah setelah kegiatan ekskul selesai. Langit mendung, lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan. Aku gagal lagi, Nay, ucap Raka lirih. Baca buku 2 halaman saja rasanya berat sekali. Otakku kayak selalu ingin berpindah. Naya menatapnya penuh pengertian. Itu wajar kalau kau sudah terbiasa dengan konten singkat. Otakmu dilatih untuk hanya fokus beberapa detik, lalu berpindah. Itu namanya attention span yang memendek. Raka menghela napas panjang. Jadi aku rusak. Bukan rusak. Tapi kau harus sadar, kita ini generasi swipe. Kita tumbuh dengan video 15 detik, cerita singkat, headline bombastis. Kita cepat terhibur, tapi cepat bosan. Dan itu berbahaya, Ra. Kenapa berbahaya? Karena dunia nyata tidak bisa dipahami dalam hitungan detik. Membaca buku, memahami ilmu, membangun hubungan dengan orang lain, semuanya butuh kesabaran. Kalau kita kehilangan kesabaran intelektual, kita hanya akan jadi penonton ringkasan dangkal. Mudah dihasut, mudah diprovokasi, sulit berpikir panjang. Raka terdiam. Kata-kata Naya seperti menampar. Ia teringat mimpinya di teater. Ribuan orang terhipnotis layar singkat. Naya melanjutkan dengan suara lembut.
kau masih bisa melatihnya lagi. Sama seperti otot yang lemah, kau bisa melatih fokus perlahan. Mungkin 5 menit hari ini, 6 menit besok, lalu 10 menit minggu depan. Yang penting, jangan menyerah. Raka menunduk. Di dalam dirinya, ada rasa takut bercampur tekad. Aku ingin mencoba lagi, Nay. Aku ingin keluar dari generasi swipe itu. Naya tersenyum. Itu langkah pertama yang penting. Kau sadar, dan kau memilih untuk melawan. Malamnya, sebelum tidur, Raka menulis di catatannya. Attention span ku rapuh, tapi bukan berarti hilang. Aku harus melatihnya lagi. 1 halaman, 2 halaman, 10 halaman. Perlahan, sampai otakku kembali belajar bertahan. Pagi itu, Raka berdiri di depan cermin. Matanya masih sedikit sembab, tapi ada kilau berbeda. Ia membuka laci, mengeluarkan ponselnya, dan menatap layar sejenak. Lalu, dengan satu gerakan mantap, ia menghapus aplikasi media sosial dari ponselnya. Jantungnya berdebar. Tangannya sempat gemetar. Tapi ada rasa lega yang samar. Ini awalnya, bisiknya. Di sekolah, ia bercerita pada Naya. Aku sudah uninstall semuanya. Mata Naya berbinar. Bagus, Rak. Itu namanya digital detox. Kau memberi otakmu kesempatan untuk bernapas. Tapi rasanya aneh, seperti ada ruang kosong. Itu wajar. Kau terbiasa dengan dopamin instan. Sekarang otakmu belajar lagi menunggu kepuasan yang nyata. Hari-hari pertama terasa sulit. Raka gelisah, tangannya refleks mencari ponsel, matanya bosan menatap sekeliling. Tapi ia mencoba mengisi ruang itu dengan hal lain, membaca, menulis, berjalan keliling kompleks, bahkan membantu ibunya di dapur. Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang hilang sejak lama, hening. Suatu sore, Pak Damar mengajak Raka dan Naya berbincang di ruang guru. Anak-anak, otak kita plastis. Ia bisa berubah sesuai kebiasaan. Kalau distimulasi dengan konten dangkal, koneksi saraf yang terbentuk pun dangkal. Tapi kalau dilatih dengan membaca, menulis, atau belajar, jaringan saraf yang kuat akan terbentuk. Beliau menepuk pundak Raka. Kau punya pilihan, terus membiarkan otakmu layu, atau melatihnya tumbuh. Malam itu, Raka mencoba menulis jurnal lebih panjang. Tangannya bergerak ragu di awal, tapi semakin lama, kalimat demi kalimat mengalir. Ia merasakan semacam kepuasan baru. Bukan tawa singkat, bukan kejutan instan, tapi rasa hangat yang bertahan lebih lama. Otakku seperti pohon, tulisnya. Jika aku menanam sampah, ia busuk. Jika aku menanam pengetahuan, ia tumbuh. Hari ini aku mulai menanam kembali. Dalam tidurnya, mimpi berbeda datang. Kali ini, ia kembali ke ruangan penuh cahaya, jaringan neuron yang berkilauan. Tapi sekarang, beberapa koneksi baru muncul, menyala lebih terang. Sosok algoritma masih ada, menatap dengan wajah muram. Kau pikir kau bisa melawanku dengan membaca beberapa halaman buku? Ejeknya. Raka menatap balik dengan tenang. Aku tidak melawanmu sehari, aku melawanmu setiap hari. Dan itu cukup. Untuk pertama kalinya, algoritma tidak tersenyum. Hari Minggu pagi, Raka keluar rumah membawa sepatu olahraga yang lama tak disentuh. Jalanan kompleks masih sepi. Ia mulai jogging pelan. Nafasnya tersengal, kakinya berat, tapi ia terus melangkah. Setiap tetes keringat jatuh, ada rasa aneh yang muncul. Dadanya terasa lapang. Kepalanya, yang biasanya penuh suara-suara tak jelas, kini lebih hening. Jadi ini rasanya, pikirnya. Mungkin beginilah otak mendapat udara segar. Sore harinya, ia duduk di meja dengan sebuah buku catatan. Kali ini bukan sekadar menulis curhat, tapi mencoba merangkai ide. Ia menuliskan satu kalimat. Teknologi bukan musuh, tapi aku harus belajar menjadi tuannya, bukan budaknya. Dari satu kalimat, lahir paragraf. Dari paragraf, lahir halaman. Ia merasa otaknya mulai hidup kembali, seperti otot yang selama ini kaku lalu perlahan dilatih. Malam itu, Naya datang membawa kabar. Aku ikut kelas meditasi online. Mau coba, Rak? Raka tertawa kecil. Aku? Meditasi? Duduk diam saja, aku sering bosan. Justru itu, kau butuh belajar diam. Mereka duduk bersila di ruang tamu, mata terpejam. Awalnya Raka resah, pikiran berkelana, tubuh gatal, waktu terasa lambat. Tapi setelah beberapa menit, ia mendengar detak jantungnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan dirinya hadir di sini, saat ini. Hari-hari berikutnya, pola hidup Raka berubah sedikit demi sedikit. Ia tidur lebih awal, bangun dengan kepala lebih ringan. Ia membaca beberapa halaman buku tiap malam, kini bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya. Ia mulai menikmati obrolan panjang dengan ibunya, bukan sekadar balasan singkat sambil menatap layar.
Semua itu bukan perubahan besar sekaligus, tapi serpihan kecil yang menumpuk menjadi sesuatu yang nyata. Malamnya, ia bermimpi lagi. Ruangan neuron yang biasanya kusut kini tampak lebih terang. Cabang-cabang baru tumbuh, berkilauan seperti pohon yang berdaun segar. Sosok algoritma berdiri jauh di belakang, menatap dengan wajah muram. Seperti pohon muda, mudah patah, katanya sinis. Raka menoleh sambil tersenyum tipis. Tapi pohon muda juga bisa tumbuh jadi raksasa, asal diberi waktu. Cahaya di sekelilingnya makin terang, membuat bayangan algoritma memudar perlahan. Hari pertama terasa seperti mimpi buruk. Raka duduk di kamarnya, menatap meja belajar dengan novel tebal di hadapannya. Ponselnya sudah kosong dari aplikasi sosial media, tapi bayangannya tetap menghantui. Tangannya ingin membuka layar. Otaknya berteriak mencari dopamin instan. Ia membuka halaman pertama buku. Satu paragraf terasa seperti 1 kilometer. Nafasnya pendek, pikirannya ingin kabur. Di catatan hariannya ia menulis, "Hari ini berat. Aku merasa kehilangan sesuatu. Aku takut gagal." Hari kelima, ia mulai menemukan sedikit ritme. Ia menyiapkan timer 15 menit memaksa dirinya membaca. Kali ini ia berhasil menyelesaikan 5 halaman. Masih jauh dari target, tapi ada rasa puas yang berbeda. Bukan tawa instan, tapi kepuasan yang perlahan mengisi dadanya. Naya memberi semangat, "Itu sudah luar biasa, Ra. Kau sedang membentuk ulang jalur di otakmu." Sedikit demi sedikit, koneksi baru terbentuk. Hari ke-12, ia mulai menikmati rutinitas baru. Bangun pagi, jogging ringan, membaca 10 halaman sebelum sekolah, menulis refleksi singkat sebelum tidur. Ada kalanya ia tergoda kembali membuka media sosial di laptop, tapi ia ingat kata-kata Pak Damar. Setiap kali kau memilih buku daripada scroll, kau sedang menentukan arah otakmu. Itu pilihan kecil, tapi dampaknya besar. Hari ke-20, sesuatu aneh terjadi. Saat membaca novel, ia lupa waktu. Begitu menutup buku, jam sudah menunjukkan tengah malam. Ia tertegun. Ini pertama kalinya ia tenggelam dalam cerita, tanpa merasa bosan, tanpa ingin berhenti. Di catatannya ia menulis dengan huruf besar, "Aku bisa fokus lagi." Hari ke-30, Raka duduk di bangku taman dengan buku yang sudah selesai ia baca. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena bangga. Ia menatap Naya yang duduk di sampingnya. "Aku berhasil, Nay. 30 hari tanpa scroll. Otakku rasanya lebih tenang. Aku bisa berpikir jernih lagi." Naya tersenyum lebar. "Itu bukan akhir, Ra. Itu baru awal. Kau sudah membuktikan satu hal penting. Otakmu lebih kuat dari algoritma." Malamnya, dalam mimpi terakhir, Raka kembali bertemu dengan sosok algoritma. Namun kali ini, ia tidak merasa kecil. Ia berdiri tegak, dengan cahaya jaringan neuron yang menyala terang di belakangnya. Algoritma mendesis, "Kau menang sekali. Tapi aku selalu ada, menunggu di setiap layar." Raka mengangguk. "Aku tahu, dan aku akan selalu memilih. Setiap hari, setiap jam, setiap menit. Dan aku memilih bertumbuh." Sosok itu memudar, lenyap di telan cahaya. Perjalanan 30 hari itu tidak mudah. Ada rasa gelisah, cemas, bahkan hampa ketika Raka harus berpisah dengan hiburan instan yang dulu menemaninya setiap jam. Namun, dari kekosongan itu tumbuh sesuatu yang baru, ketenangan. Ia menyadari, brain rot bukanlah takdir, melainkan pilihan. Otak memang bisa layu oleh algoritma dan dopamin instan, tapi juga bisa bertumbuh lewat disiplin, kesabaran, dan latihan sederhana. Setiap langkah kecil, membaca 5 halaman, menulis 1 catatan, berlari di pagi hari, menjadi benih yang perlahan memperkuat otaknya. Dan benih itu kini tumbuh, bukan hanya di dalam dirinya, tetapi juga dalam caranya melihat dunia. Suatu sore, Raka berjalan sendirian di taman kota. Orang-orang di sekitarnya, sibuk dengan layar masing-masing. Jempol-jempol menari, tawa singkat, lalu wajah kosong. Dulu, ia adalah bagian dari mereka. Kini, ia melihat mereka dengan perasaan berbeda, bukan sombong, tapi sadar. Di tangannya bukan ponsel, melainkan buku. Ia duduk di bangku panjang, membuka halaman, dan tersenyum kecil. Ia teringat kata-kata Pak Damar. "Otakmu lebih hebat dari algoritma, Ra. Lebih hebat dari TikTok. Yang penting kau mau membuktikannya." Raka menutup matanya sejenak, menghirup udara sore. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Algoritma masih ada, selalu menunggu. Tapi sekarang, ia punya senjata. Kesabaran untuk berpikir, keberanian untuk memilih, albia, dan keyakinan bahwa otaknya bisa bertumbuh. Ia membuka mata, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Dan begitulah, keluarga Tikashi Family kisah Raka akhirnya sampai pada ujung perjalanannya.
Dari seorang remaja yang larut dalam scrolling tanpa henti hingga berani memilih jalan baru, jalan yang membuat otaknya kembali hidup, jernih dan penuh cahaya. Raka telah membuktikan bahwa otak manusia lebih hebat daripada algoritma manapun. Lebih hebat daripada godaan layar yang terus memanggil kita. Setiap kali kita menutup ponsel untuk membaca, menulis, atau sekadar merenung, kita sedang menanam benih brain growth dalam diri kita. Malam ini, sebelum tidur, mari kita renungkan sebentar. Apakah kita ingin jempol kita terus bergerak tanpa arah? Ataukah kita ingin hati dan pikiran kita berjalan menuju kehidupan yang lebih bermakna? Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Saya, Adit, mengucapkan terima kasih sudah menemani saya di program Cerita Pengantar Tidur bersama TKC Family. Semoga kisah jempol yang hilang arah ini bisa menjadi pengingat lembut bagi kita semua, bahwa dalam setiap diri, ada kekuatan untuk berubah. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah, dan sampai bertemu kembali di cerita berikutnya.